Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali melaksanakan ibadah yang dilaksanakan secara online. Hal ini kita lakukan demi menjaga penyebaran virus COVID-19 yang akhir-akhir ini semakin meningkat, serta mewujud nyatakan kita sebagai gereja yang memberi hidup. Kebaktian hari ini dilayani oleh Penatua Stefani Sohilait SSITOL. Warta selengkapnya bisa dilihat pada Warta GKI Pondok Makmur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh sejenak. Mari kita datang untuk menghadap Tuhan dengan lagu dan pujian. Yesus Kristus yang adalah Raja akan datang dengan penuh kemuliaannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema khotbah minggu ini adalah Raja yang menggembalakan. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 12 dan 16 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya.
Hari ini gereja Tuhan merayakan Minggu Kristus Raja. Kita diajak untuk mengingat kembali penghayatan iman kepada Kristus yang adalah Raja yang akan datang dengan penuh kemuliaannya sebagai Hakim Agung yang akan menegakkan keadilan. Raja itu akan menghakimi dengan keadilan, yaitu berdasar pada kehidupan yang memberi dan peduli kepada yang terkecil sebagai yang lemah dan tak berdaya. Mari kita hening sejenak. Ya Tuhan, Raja dan Gembala kami, sungguh besar kasih setiamu terhadap kami. Engkau selalu mencari ketika kami hilang dan tersesat dari jalanmu, membalut luka kami, menguatkan dan mengobati ketika kami sakit. Hari ini kami mau bersama-sama menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan sebagai Gembala kami. Kami lemah dan sering terjatuh. Kami jauh dari hikmat-Mu. Bahkan kami lupa untuk peduli kepada sesama kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepadamu Tuhan kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 34 sampai 36 yang berkata demikian. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bumi guru riuhku dengar,
Ibu dan Saudara, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami masih diberi kesempatan oleh-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan sertai kami, agar kami juga selain memahami, tetapi juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam setiap hidup ini, kami boleh terus bertumbuh dewasa di dalam-Mu, Tuhan. Berkati dan sertai kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai ke 16, dilanjutkan 20 sampai ke 24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dilanjutkan ayat ke-20 sampai 24. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu, dan baumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka ke luar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi bangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadikan Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi Dia membantu keselamatan kita. Marilah menghadapnya dengan nyanyian syukur dan bersorak baginya dengan bermazmur. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Ambar yang mengatasi segala Allah. Bagian bumi terdalam puncak gunung-gunung, lautan daratan kepunyaan Tuhan. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hai masuklah, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti hari di bahasa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu memuji aku, walau sudah melihat perbuatanku. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. 40 tahun pujamu kepada mereka, mereka bangsa yang sesat dan tak kenal jalanku. Sebab itu ku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke perhentianku. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bacaan kedua diambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang,
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kekuasaannya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kuasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil kita diambil dari kitab Injil menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 yang berbunyi demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkannya dan memeliharanya.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Raja yang Menggembalakan. Berbicara mengenai gembala, tentu kita sudah tidak asing. Mungkin dalam benak kita langsung mengingat Mazmur 23 gitu ya. Tentang Tuhan adalah gembalaku. Nah, berbicara tentang gembala, tentu tidak lepas juga dengan domba-domba yang digembalakannya. Nah, suatu ketika Bapak Ibu Saudara, ada seorang gembala yang ia juga sedang menggembalakan domba-dombanya. Dia memiliki domba yang sangat banyak. Setiap harinya dia membawa dombanya pergi ya, ke padang rumput yang hijau. Dia melepaskan domba-dombanya untuk bisa menikmati ya, padang rumput yang hijau di sana. Satu persatu gembala ini memperhatikan dombanya. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, ketika dia sedang duduk, kemudian dia sedang melihat para dombanya yang sedang berlarian ke sana kemari, dia sangat bersuka cita. Nah, setelah menghabiskan waktu yang cukup lama dan hari menjelang sore, dia mulai menggiring domba-dombanya untuk mengikutinya, untuk bisa berjalan menuju ke rumahnya, ke tempat dia beristirahat. Namun ketika gembala dan domba-dombanya ini sedang berjalan, ternyata ada satu ekor domba yang tertinggal. Dia bermain atau berlari cukup jauh ya, sehingga dia tidak tahu bahwa domba-domba yang lain telah meninggalkan padang rumput tersebut. Ketika dia seorang diri di tengah-tengah padang rumput yang hijau, dia mulai berpikir, Bapak Ibu Saudara, pasti gembalaku ini tidak akan mencariku. Ada begitu banyak dombanya, tentu ia tidak akan mengingatku. Sekalipun ia mengingatku, rasa-rasanya dia tidak mungkin kembali dan membawaku pulang, karena dia masih memiliki domba yang banyak. Domba ini pun mulai berjalan. Dia berusaha untuk dapat menemukan jalan pulang, berusaha untuk menghampiri gembalanya. Tetapi dia tidak tahu kemana dia harus berjalan. Ya, dia hanya mengikuti intuisinya saja, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika hari mulai malam, mulai menggelap, ternyata dia jatuh ya, di jurang. Dan dia sudah berpikir bahwa hari itu adalah hari terakhirnya hidup. Dia berpikir dia pasti akan mati ketika itu. Tapi ternyata dia sangat terkejut, Bapak Ibu Saudara. Karena gembalanya ternyata datang meraihnya dan menolongnya. Ketika melihat sang gembala ya, yang sangat berusaha menyelamatkannya, berusaha mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan dombanya, domba ini pun menjadi sadar bahwa ternyata gembalanya ini sangat mengasihinya. Gembalanya ini ternyata melihat setiap dombanya, mengingat setiap dombanya. Sekalipun satu domba hilang, dia akan tetap mencarinya. Dia akan tetap berusaha agar domba ini terus dapat kembali dan bersama-sama dengan dia. Setelah domba ini diraihnya, Bapak Ibu Saudara, gembala ini memeluk domba tersebut sebagai tanda bahwa gembala ini sangat mengasihi dan juga mencintai dombanya ini dan tidak akan pernah membiarkan dombanya celaka. Bapak Ibu dan Saudara, hal ini sama juga dengan kita. Kita yang adalah domba-domba dan Yesus adalah gembala kita. Mungkin kita punya masa seperti domba yang tadi tersesat. Berusaha ingin kembali tapi terasa sulit. Sehingga membuatnya semakin jatuh. Membuat kita berjuang, sedih, kecewa, khawatir, atau bahkan kita menjadi putus asa. Tetapi mari kita juga lihat bahwa gembala kita
juga akan terus meraih tangan kita, memeluk kita, menolong kita, sebagai tanda bahwa Ia mengasihi dan mau menolong setiap kita. Dia mau menopangkan tangannya, agar sekalipun dalam perjuangan kita jatuh, kita tidak jatuh sampai tergeletak. Karena ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan kita yang pertama di Yeskiel pasal 34, juga berbicara dan menunjukkan kepada kita bagaimana Allah yang adalah gembala juga akan mencari setiap kita yang terhilang dan membalut luka kita. Mari kita lihat di ayat yang ke-12, di sana dikatakan, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Di ayat yang ke-16 juga dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita juga bisa melihat ternyata pada zaman Nabi Yeskiel, di sana didapati para imam ya, yang dikatakan sebagai gembala umat, ternyata tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Gembala umat ini ya, justru membuat umatnya hilang, membiarkannya juga dan bahkan tidak mencarinya. Ketika umatnya ini terluka, gembala ini tidak membalut lukanya, bahkan dia mendiamkannya. Mereka tidak melakukan kehendak Allah dan bahkan membiarkannya memberontak. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah berfirman kepada Nabi Yeskiel bahwa Ia atau Tuhan Allah akan menjaga umatnya. Penggembalaan yang Allah lakukan adalah bentuk kasih, adalah bentuk kepedulian Allah kepada setiap umatnya. Begitu juga kita yang hidup saat ini. Allah juga terus menggembalakan kita karena Allah peduli terhadap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika Allah sedemikian rusak peduli ya terhadap kita, oleh karena itu kita juga diminta untuk dapat saling menggembalakan. Jadi kita digembalakan untuk juga bisa menggembalakan. Ya, kalau Tuhan sudah terus mempedulikan, memberkati kita gitu ya, Tuhan sertai kita dengan segala kehidupan kita, maka kita juga diminta Tuhan untuk juga bisa saling menolong, saling peduli terhadap sesama kita. Apa yang dilakukan Allah mengajarkan kita untuk tidak individualis ya Bapak, Ibu, Saudara ya. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Rasanya udahlah bodoh amat gitu ya, dalam tanda kutip, sama orang lain. Yang penting saya bisa makan. Titik. Sehingga kita tidak bisa melihat ada banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan. Ada banyak saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Bukankah saat seperti ini juga saat yang mengajarkan kepada kita untuk tidak individu dalam hidup ini, tidak individualis gitu ya, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga melihat sekitar kita. Kita perlu saling peduli. Bacaan Injil kita di dalam Matius pasal 25 bahkan dengan tegas Bapak Ibu mengatakan apa yang kita lakukan nanti ya buat saudara kita, maka artinya kita juga sedang melakukannya kepada Kristus. Nah, di dalam Injil Matius ini berbicara tentang juga penghakiman terakhir. Nanti ketika Tuhan datang, gitu ya, Dia akan memisahkan umatnya. Mana yang domba di sebelah kanannya, mana yang kambing di sebelah kirinya. Dikatakan yang domba yang di sebelah kanannya ini adalah orang-orang yang juga mau peduli terhadap sesama, mau mengikuti perintah Tuhan. Tapi sebagai kambing yang ada di sebelah kirinya, dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan buat Tuhan. Dia tidak peduli terhadap sesama bahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita melihat cerita ini, mungkin kita juga akan terkejut begitu ya. Karena dikatakan masa iya hanya gara-gara nggak nolong orang gitu ya, kita justru dikatakan sebagai kambing. Nah, kita bisa lihat di sini ya, orang Yahudi ketika itu juga terkejut, tidak menyangka bahwa
di pengadilan terakhir sang raja akan menghukum mereka bukan semata karena berbuat jahat, tetapi karena cuek kepada orang yang hina. Nah, kesibukan kita ternyata juga sering ya membius kita menjadi orang yang cuek, orang yang gak mau peduli sama sekitarnya. Kita lupa bahwa di sekitar kita banyak orang yang menderita. Kenapa? Karena dipandang hina. Sering kita merasa ya tidak terpanggil. Oh, itu bukan tugas kita untuk hadir bagi mereka. Kita selalu punya konsep bahwa oh, yang melayani ya harusnya pendeta, ya harusnya penatua gitu ya. Jadi buat kita sebagai jemaat biasa nggak perlu. Nah, ini mesti waspada karena panggilan untuk bisa menggembalakan itu juga diberikan Tuhan kepada setiap umatnya, setiap kita. Jadi bukan hanya kepada pendeta, penatua, atau bahkan aktivis. Bapak Ibu Saudara semuanya terlibat sebagai rekan sekerjanya. Kita pikir ya, hidup kita sendiri aja lah. Atau kita tidak bisa melakukan apa-apa dengan apa yang kita punya. Bapak Ibu Saudara, kemampuan kita ya, itu bukan karena kehebatan kita. Tapi Tuhan yang juga memampukan kita. Asal kita mau buka hati untuk menerima apa yang Yesus ajarkan. Bahkan Yesus berkata, apapun yang kita lakukan untuk mereka yang dikatakan hina, kamu juga melakukannya untuk aku. Ketika kita menolong orang, kita juga melihat wajah Kristus di situ. Itu berarti kita dipanggil menjadi peduli, Bapak Ibu Saudara. Kita punya inisiatif menjadi sahabat bagi orang yang dipandang hina. Pada akhirnya nanti ya kita akan dibedakan ya. Nah, itu semua sekarang saatnya. Kita harus punya pilihan. Mau jadi domba atau mau jadi kambing. Saat ini kita juga semakin memahami tentunya ya. Bahwa Kristus menginginkan kita untuk yang pertama. Menjadi komunitas atau pribadi yang saling memperhatikan. Gak berbicara mengenai diri saya sendiri. Tetapi kita ingat hidup kita juga ada orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua, menjadi komunitas atau pribadi yang saling peduli. Care kepada setiap orang yang kita jumpai. Karena ketika kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, ya kita juga berjumpa dengan Kristus di dalamnya. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi komunitas atau pribadi yang selalu melakukan kehendaknya. Gimana caranya? Peduli sama sesama. Ya, gak hanya mengejar sesuatu untuk diri sendiri, tapi lihat sekeliling kita. Mari bersama-sama pada saat ini yang adalah Minggu Kristus Raja, yang Dia adalah Raja bagi kita, Gembala bagi kita, yang terus akan menuntun kita. Mari kita buka hati, buka diri, agar kehendaknya hidup di dalam diri kita dan kita bisa melakukannya. Mari kita bersukacita, karena kita punya Gembala yang sangat peduli dan mengasihi kita. Amin. Tuhan berkati kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki gembala, yaitu Engkau yang terus mengasihi dan peduli terhadap setiap kami. Kami tahu Tuhan peduli, kami tahu Tuhan terus topang kami. Karenanya di dalam setiap pergumulan kami percaya bahwa kami terus bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan beri kami kekuatan untuk kami bisa melalui dan melewati setiap pergumulan kami. Baik itu pergumulan karena iman, keluarga, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, atau bagi setiap kami yang saat ini tengah rindu akan kehadiran pasangan, setiap keluarga yang rindu akan kehadiran momongan. Kami percaya Tuhan berserta kami, Tuhan berjalan bersama kami. Kami mau juga belajar untuk berserah, mau belajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Apapun jawaban Tuhan, kami mau belajar untuk menerima. Karena kami tahu apa yang datangnya dari Tuhan ini adalah yang terbaik bagi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami yang terus berjuang dalam proses pemulihan karena sakit mereka. Kami berdoa untuk Ibu Suni Subarto, Bapak Uwan Benyamin, Ibu Wiwi Winarsi, Bapak Lo Fuilang, Ibu Catherine, Pak Cangkoli, dan juga Ibu Tuti. Berkati dan sertai Tuhan agar di dalam perjuangan mereka juga terus mengandalkan Tuhan. Hati mereka yang gembira menjadi obat tersendiri yang Tuhan berikan. Bantu mereka untuk terus berdamai dengan tubuh, sakit, dan kondisi mereka, sehingga mereka juga terus dapat bersuka cita, bahkan mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun mereka sedang mengalami sakit pada tubuhnya. Kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 November 2020 dalam diri Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari Riana Trinovita, Ros Hutahuruk, dan juga Redi Nicholas Mamahit. Berkati Tuhan dalam pertumbuhan usia saudara-saudara kami, agar mereka juga terus mau digembalakan oleh-Mu dan menjadi gembala juga bagi sekelilingnya, bagi orang-orang yang ia jumpai. Mereka mau peduli, mereka juga dapat bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami percaya hikmat kebijaksanaan Tuhan juga terus bertambah dalam diri saudara-saudara kami. Biarlah sukacita mereka Tuhan juga terus dialasi dengan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk panitia penabisan pendeta yang saat ini tengah mempersiapkan berbagai persiapan. Biarlah Tuhan juga berkati dan sertai untuk segala sesuatu yang mereka siapkan Tuhan. Agar apapun yang boleh dipersiapkan ini juga untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga untuk panitia Natal 2020. Berkati juga dalam persiapannya Tuhan. Di tengah masa pandemi ini kami tentu rindu dapat beribadah bersama-sama. Mungkin kami juga rindu untuk mulai dapat pergi ke gereja, ibadah sama-sama, merayakan Natal bersama-sama. Tapi dengan kondisi ini kami juga menjadi mengetahui bahwa merayakan sukacita Natal juga bisa kami lakukan di tempat kami masing-masing, bersama keluarga kami masing-masing. Kami tahu keterbatasan yang ada tidak pernah membatasi perjumpaan kami dengan Tuhan. Maka bantulah juga Tuhan setiap panitia Natal ini, agar apa yang boleh mereka persiapkan juga terus membuat kami semua dapat semakin dekat kepada Tuhan, merayakan sukacita Natal itu di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa untuk ibadah online kami Tuhan. Berkati sarana prasarana yang kami pergunakan untuk dapat terus mewartakan firman-Mu kepada jemaat-jemaat. Berkatilah agar di dalam segala pelaksanaan dan persiapannya semua juga dapat berjalan dengan baik. Sehingga apa yang boleh dinyatakan, dilayangkan, itu semua terus dapat membuat setiap umat-Mu merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan juga berkati untuk kehidupan bangsa negara kami dengan pilkada, pandemi. Berkatilah setiap hal yang menjadi pergumulan, setiap hal yang sedang dikerjakan, agar semuanya terus dilakukan dengan dasar Tuhan di dalamnya. Sehingga semuanya terus dapat menunjukkan kepedulian tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada seluruh masyarakat yang ada. Tuhan, inilah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, dengan sukacita marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dengan didasari firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Bagi jemaat yang mengikuti kebaktian secara online atau streaming, dapat memberikan persembahan melalui 1. Transfer ke rekening gereja BCA 713-088-857 atas nama Intan Permatasari atau Ratna Ningsih. Yang kedua, disampaikan langsung ke gereja pada jam kerja kesekretariatan gereja. Yang ketiga, dikumpulkan di dalam amplop, kemudian diserahkan pada saat kebaktian onsite. Yang keempat, menghubungi sekretariat gereja atau Bapak Arifan untuk dijemput di rumah. Haruslah mengucap syukur dalam Kristus tergemar, janganlah terkemuh. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat kasih-Mu atas segala berkat kesehatan yang Engkau boleh berikan kepada kami. Terima kasih juga Bapa untuk Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mengikuti ibadah online pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, terima kasih atas segala berkat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau tolong, Engkau berkatilah persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi alat bagi kami untuk membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati juga Bapa tangan-tangan seluruh yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga boleh dapat memberikan hikmat-Mu Tuhan, untuk boleh mengelolanya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati juga Bapa kami yang ada di rumah Tuhan, untuk boleh memberikan yang terbaik Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hiduplah dengan penuh ucapan syukur, muliakanlah dan masyurkanlah nama Tuhan yang adalah Raja, Sang Hakim semesta, Allah Maha Besar. Masyurkan Raja-Mu, Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.